Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Halo Bobers, arek Surabaya. Kali ini Bocan mau mereview hotel di Surabaya. Jadi ini tuh masih dalam rangkaian road trip apa long trip, karena long tripnya ini mulai dari tanggal 16 Maret kemarin dan sekarang tuh udah tanggal 31 Mei. Bocan udah sampai Surabaya. Nah, kali ini kita mau mereview satu hotel bintang 5 yang bisa dibilang baru terus juga terfavorit kayaknya. Soalnya pas Bocan nginep tuh rame banget Bobers. Jadi nanti kita review hotelnya secara detail, tapi Bocan mau cerita sekilas perjalanan long trip ini. Jadi buat Bobers yang mungkin ada miss atau belum ngikutin, road trip ini tuh dimulai tanggal 16 Maret. Jadi rutenya tuh dari Bogor ke Surabaya, lanjut ke Lombok buat nonton MotoGP waktu itu. Terus dari Lombok Bocan lanjut ke Sumbawa, dari Sumbawa lanjut sampai Labuan Bajo. Nah, terus dari Labuan Bajo sebenarnya bisa kan ya naik kapal langsung ke Surabaya, cuma Bocan tuh kayak pengen lewatin jalanan yang kemarin lagi Bobors, walaupun itu rutenya jauh tapi kayaknya cakep banget gitu, dan belum tahu juga kapan bakal ngulang road trip ini lagi kan. Jadi ya udah, akhirnya Bocan milih buat road trip pulang pergi bener-bener lewat jalur darat. Nah, dari Labuan Bajo nyebrang lagi ke Sumbawa. Sebenarnya yang paling gak enak itu adalah perjalanan laut dari Labuan Bajo ke Sumbawanya itu Bobors, karena kapalnya itu bener-bener kurang nyaman. Beda banget sama kapal yang pas dari Surabaya ke Lombok, itu kapalnya beda banget. Terus ya udah, bener-bener diulang lagi rutenya. Terus dari Lombok lanjut ke Bali. Nah, dari Bali ini ceritanya Bocan mau nyebrang ke Pulau Jawa lagi. Kalau untuk dari Bali Jawa sih kayaknya nggak terlalu lama nyebrangnya. Setelah kemarin tuh sempet nyebrang yang lama banget sampai 6 jam ke Labuan Bajo, terus yang sampai 1 hari 1 malam juga itu ke Lombok, Surabaya. Jadi pas nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang nih berasanya kayak yang sebentar banget ya gitu kan, padahal tapi emang sebentar sih Bobors. Sebelumnya sih Bocan ngerasa bosen di kapal, tapi karena udah beberapa kali gitu kan cara menghabiskan waktu tuh di kapal gimana, jadi ya udahlah, dinikmatin banget nih dari Bali ke Jawanya, berasanya kilat gitu kan. Nah, kalau untuk di pelabuhan Ketapang sama Gilimanuk itu tuh dia nggak ada loket tiket Bobors. Jadi Bobors tuh belinya kayak di agen-agen atau di aplikasi Verizi ya. Cuma Bocan kayak masih belum suka sama kayak aplikasi itu karena baca reviewnya gimana gitu. Jadi ya udah, akhirnya beli tiketnya di agen aja. Di sepanjang pelabuhan tuh banyak agen-agennya. Kalau untuk harga tiket kapalnya ini tuh cuma 200 ribuan. Dan kapalnya tiap jam ada, jadi Bobors nggak perlu khawatir kayak kemarin sampai yang ke Labuan Bajo tuh harus balik lagi. Kalau ini tenang, ini rame penyeberangannya. Nah, Bocan tuh berangkat dari hotel. Bocan sempat nginep di daerah Banyuwedang ya namanya, daerah Banyuwedang itu di dekat Pelabuhan Gilimanuk, sekitar setengah jam dari Pelabuhan Gilimanuk. Terus berangkat dari hotel itu jam 7 pagi, dan ini perjalanannya kan bakal langsung sampai ke Surabaya ya. Jadi kalau dari perkiraan Google Maps sih itu 7 jam gitu Bobors. Makanya Bocan sengaja banget berangkatnya tuh jam 7 pagian. Biasanya susah berangkat pagi-pagi, ini Bocan sengaja berangkat jam 7 biar sampai hotel nggak terlalu sore, nggak terlalu malam. Nah, ini penyeberangannya sekitar 45 menit ya, nggak nyampe 1 jam Bobors. Akhirnya kita sudah berlabuh di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapal yang Bocan naikin saat itu nggak terlalu penuh, jadi enak aja sih, buka pintunya nggak perlu sempit-sempitan kayak di kapal lainnya. Akhirnya bersyukur bisa kembali ke Pulau Jawa dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Bocan juga mau bilang terima kasih buat Bobors di Instagram, di YouTube yang selalu doain Bocan, yang selalu ngirim semangat positif. Pokoknya banyak banget yang DM via Mandila, terus hati-hati di jalan. Terima kasih doanya. Semoga doa baik semuanya balik ke Bobors juga.
Nah ini kita udah sampai ke Ketapang. Sekarang kita lanjut lewat Situbondo menuju Surabaya. Biasanya kan Bocan mampir ya di Banyuwangi, nginep di Ketapang Indah atau nginep di Dialog. Pokoknya banyak hotel yang recommended di sekitaran Banyuwangi ini. Cuma kali ini kita mau mengeksplor hotel-hotel yang ada di Surabaya. Nah ini sampai Pelabuhan Ketapang itu sekitar jam 8 WIB. Kalau di waktu Indonesia Tengah sih udah jam 9, tapi karena kita balik ke Jawa kita mundur 1 jam. Nah ini kita lewat hutan Baluran nih Bobers. Tuh, kalau malam juga oke kok, insya Allah aman. Nah ini nggak ngerti ya, tiap tahun, by the way Bocan tahun kemarin juga kan road trip. Tiap tahun nih di sepanjang Baluran selalu ada proyek, entah itu perbaikan jalan, entah itu bikin drainase, pokoknya selalu banyak yang mintain uang kayak gitu. Cuma ke tahun ini Bocan nggak tahu nih apa Bocan ketiduran, baru tadi doang satu. Biasanya tuh di sepanjang Baluran tuh bisa ada beberapa titik gitu orang mintain uang, pokoknya karena perbaikan jalan dan lain-lain gitu deh Bobers. Nah ini kita lanjut jalan terus. Ini kita kalau nembus tuh bakalan ke Pantura ya, ke Probolinggo. Ini jalur Panturanya Pulau Jawa, nanti nembus ke Probolinggo baru masuk tol ke Surabaya. Nah ini Bocan sempet makan siang di tempat yang sama lagi. Jadi Bocan mau kasih tahu Bobers yang nanti mau road trip Jawa Bali, ini namanya Warung Lima Jaya. Menunya tuh seafood, ikan bakar, ayam bakar, dan yang paling enak tuh di sini sambelnya Bobers. Aduh sambelnya tuh mantap pedesnya, pokoknya ada jeruk limonya gitu, asam seger banget, terus ikan bakarnya juga enak. Pokoknya itu recommended dan harganya nggak pakai mahal. Bocan 3 kali road trip Jawa Bali makannya selalu di situ karena udah cocok, nggak mau cari yang lain, takutnya malah nggak enak yang lain kan. Jadi itu udah jadi langganannya Bocan, dan ibunya tuh baik banget. Kadang kalau misalnya masih lebih boleh dibungkusin terus ditambah bonus nasi pula. Ibunya baik banget deh pokoknya. Nah ini kita masuk ke area Python. Gak usah sok-sokan Inggris, ini bahasa Indonesia, Python. Nah ini aduh Bocan tuh belum kesampaian lihat Python saat malam, katanya tuh bagus banget. Tapi ya udah, yang penting selamat gitu, karena kalau malam kayaknya agak ngeri juga ya. Tadi bilang Baluran aman, ya aman sih Bobos. Bocan lewat juga malam, tapi kalau tengah malam nggak tahu, agak merinding atau gimana. Bocan belum pernah ngerasain sensasinya. Dan setelah sekitar berapa jam nih? 5 jam lah ya. Setelah sekitar 5 jam tuh lewat jalur Pantura tadi, akhirnya kita masuk ke gerbang tol Probolinggo. Itu tadi jalanannya beneran PR banget. Nggak sabar sih, semoga tol Probolinggo Banyuwangi itu bisa cepet jadi, karena tadi tuh jalanannya beneran banyak truk, terus ya agak susah Bobers kalau mau ngebut, terus juga di sekitaran yang Python tuh agak berbelok-belok gitu. Tapi kalau ada tol sih Bocan rasa akan lebih enak, lebih mempermudah lagi kalau Bobers mau road trip kan. Nah ini sekitar jam 3, jam 2an gitu, udah mau sampai Surabaya. Cuacanya mendung dan Bocan sempet trauma sama tol Waru ini nih Bobers di Surabaya. Tahun kemarin tuh pas keluar tol Waru, tapi yang arah ke Malang ya, pokoknya arah yang sebaliknya itu sempet nabrak depan kan, nabrak bumper mobil depan, dan cuacanya pas hujan juga. Jadi beneran pas di tol Waru ini tuh kayak bener-bener berdoa, terus yang harus ekstra konsentrasinya lebih lagi, jangan sampai nabrak kayak tahun kemarin. Jadi bener-bener jaga jarak banget pas di sini Bobers. Ini kayak tol tersibuk di Surabaya gitu gak sih? Dan seperti biasa, sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan kasih tahu dulu pesen hotelnya lewat mana. Pasti udah pada tahu kan kalau Bocan selalu pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com, karena pilihan hotelnya banyak banget, harganya juga paling murah, dan yang paling penting promonya tuh nggak habis-habis. Untuk fasa hotel ini harga kamar termurahnya mulai dari 1.100.000-an, itu untuk tipe kamar deluxe. Nah ini Bobers bisa pilih mau ranjang yang twin atau ranjang double sesuai dengan selera Bobers. Terus juga ada kamar lainnya, untuk kamar twin ini harganya mulai dari 1.300.000-an. Terus juga ada kamar dengan ranjang king, harganya juga sama Bobers. Jadi
Itu beda di tipe ranjangnya aja. Terus ada kamar lainnya yaitu tipe eksekutif double. Ini harganya 1,9 juta udah termasuk sama sarapan. Dan ada kamar keluarga juga. Jadi buat bobors yang nginepnya bareng krucils kayak Bocan bisa pilih tipe apartemen satu keluarga, maksudnya satu kamar keluarga. Itu harganya 2,2 juta udah termasuk sarapan juga. Dan ini apartemennya ada beberapa pilihan ya bobors. Ada yang satu kamar tidur, terus juga ada yang 2 kamar tidur. Cuma kalau Bocan tuh lebih stroke sama yang tipe hotel sih. Jadi Bocan pilih kamarnya yang suite junior double. Ini harganya 2,5 dan Bocan suka banget sama tipe kamar yang ini. Tapi masih ada pilihan lainnya. Bener-bener Fasa Hotel ini pilihan kamarnya variatif banget. Ada juga apartemen 3 kamar tidur, ini harganya 4,6 juta. Lumayan tapi worth it karena kamarnya 3 kan. Jadi bobors bisa nginep rame-rame tuh. Terus juga ada kamar lainnya, ini yang paling mahal, ada tipe suite standar king, harganya 5,2 juta. Bobors tinggal tentuin mau nginep di kamar yang apa, yang penting pesennya harus selalu lewat tiket.com karena masih ada promo kupon spesial Bocan 500k diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan vouchernya ini bisa bobors pakai buat nginep kapan aja. Jadi kapanpun bobors mau liburan, beli lebih murah lewat aplikasi tiket.com. Dan sekitar 20 menit dari keluar tol, akhirnya kita sampai di Fasa Hotel Surabaya. Ini harusnya pintu masuknya tuh di mana? Di depan bobors, cuma karena lagi ada acara wedding gitu, akhirnya dijadiin satu sama kayak apartemennya gitu deh. Nah ini kita ambil struk parkir, nanti jangan lupa karcis parkirnya didaftarin. Atau kalau bobors tuh daftarnya pakai e-tol gitu, pakai tapin e-tol, nanti daftarin e-tolnya, jadi biar kita nggak kena bayar saat parkirnya. Dan ini area drop off-nya, lagi rame banget hotelnya. Ini suami langsung ngambil bebek sinjai, jadi pas di jalan tuh Bocan udah order bebek sinjai biar pas nyampe lobby pas ketemu sama abang ojolnya, jadi nggak bolak-balik naik turun. Nah tadi udah mindahin bawaan sama bellboynya, sekarang Bocan lanjut ke lobby sedangkan suami ke parkiran. Cuma ini karena lagi ada acara wedding kali ya, jadi parkirnya tuh susah banget nyarinya. Sampai naik-naik ke atas, ini parkirannya bukan cuma basement tapi sampai ke atas bobors. Tuh, naik terus sampai dapat lantai berapa gitulah baru dapet. Nah, untuk akses ke lobbynya itu ada lift yang berbeda. Jadi ini cuma lift parkirannya, nanti kita turun di lantai L. Nah, terus keluar situ bobors, tuh ada ATM juga di sekitar sini. Nah, baru masuk ke sini. Ini adalah area untuk masuk ke lobbynya. Ada security check juga, jadi barang bawaannya kayak di scan gitu. Dan lihat dong lobbynya megah banget. Tuh chandeliernya cakep, terus juga banyak kursi-kursi. Jadi buat bobors yang harus nunggu saat check-in atau lagi nunggu kamar segala macem, tenang, nggak perlu capek-capek berdiri. Chandeliernya, aduh cakep ya. Nah ini karena anak Bocan tuh berangkat pagi-pagi banget kan, jadi anak-anak tuh belum mandi, makanya masih pakai piyama. Aduh mohon dimaafkan ya bobors. Dan untuk proses check-innya sendiri ini smooth banget, nggak sampai 5 menit udah kelar. Nah ini kayaknya tadi ada mbak-mbak, tadi mbak-mbak itu negor Bocan di Instagram, katanya ketemu Bocan, hai mbak. Tuh, dan liftnya ini sampai lantai 35 atau 36 gitu. Nah kamar Bocan tuh ada di lantai paling atas. Bocan kan pesen kamar yang tipe junior suite. Nah ini di paling ujung nih bobors. Terus kalau yang junior suite itu juga dapat fasilitas free access ke executive lounge ya. Dan ini dia kamarnya. Kamarnya luas banget. Jadi ada 2 ruangan terpisah. Di depan pintu masuk itu langsung area living room. Living roomnya depannya ada TV. Nah ini area kamar tidurnya. Luas banget. Bocan suka banget sama luasnya. Terus juga sama desain interiornya, sama fasilitasnya apalagi. Karena ini internetnya cepet banget. Nah ini area kamar mandinya. Kamar mandinya tuh juga gede.
Ada fasilitas bathtub, shower terpisah, terus juga ini area wastafelnya panjang banget. Cuma yang kurang dari kamar mandi ini adalah nggak ada cantelan anduk. Padahal kamar mandinya segede gini tapi nggak ada cantelan anduk satupun. Cantelan anduk itu cuma di pintu kamar mandi doang, Bobor, cuma di pintu shower gitu doang. Sayang banget ya. Kenapa bisa miss? Nah, untuk amenitiesnya juga lengkap. Jadi ada sisir, ada vanity kit, ada dental kit. Nah, ini dental kitnya pakai pasta gigi bermerek ya. Terus kalau untuk amenities sabun shampoo, Fasa ini kan hotel bintang 5, tapi dia nggak pakai brand luar, dia pakai brand Fasanya sendiri. Dan Bocan suka sama wangi sabun shampoo-nya, wanginya tuh enak. Nah, ini area bathtubnya. Bathtubnya juga ada fasilitas TV, cuma nggak tahu kenapa ya, di beberapa hotel yang punya TV di depan bathtub, TV-nya selalu runyem. Kayaknya nggak diprioritasin gitu Bobors TV-nya. Tuh Bobors lihat aja TV-nya runyem gitu kan. Jadi sebenarnya niat apa nggak sih ngasih TV gitu kan. Nah, terus untuk sabun shampoo, terus juga ada apa? Lufa yang buat gosok daki itu juga disediain. Dan ini WC-nya itu smart closet, jadi kayak di Jepang, ala-ala Jepang gitu, sama kayak Kempinski kemarin ya Bobors. Nah, cuma yang kurang dia nggak nge-flush otomatis. Biasanya kalau yang di Kempinski kemarin tuh kalau kita udah mundur aja dia bakal nge-flush otomatis. Nah, kalau ini jangan lupa di flush manual ya Bobors karena oke, stop it. Nah, ini area showernya gede juga, terus pastinya lengkap sih sama water heater. Nah, sabun shampoo tuh disediain double, jadi yang satu di bathtub, yang satu di shower. Lumayan bisa bikin bubble bath gratis kan. Nah, ini keranjangnya ukurannya king size. Aduh, linennya juga halus banget, sumpah betah banget tidur di sini. Apalagi pas Bobors tidur tuh ya, buka jendela lebar-lebar, jadi bisa lihat kelap-kelipnya Surabaya. Terus juga di samping ranjang ada fasilitas telepon sama speaker bluetooth. Nah, TV-nya ada 2 nih Bobors, di ruang tamu 1, di kamar tidur 1. Terus di sampingnya ini ada tempat naruh barang-barang. Terus juga ada lemari. Dalam lemarinya disediain bathrobe, terus juga slipper, safe deposit box sama center ya, standar ya. Ini slippernya juga bagus nih, empuk, jadi worth it dibawa pulang. Dan pintunya bisa digeser, jadi misalnya Bobors tuh terima tamu di kamar, tenang, privasi terjaga karena ada pintunya. Dan di area living room itu juga ada jendela kaca lebar, karena kamar Bocan tuh ada di sudut, jadi pemandangannya lebih leluasa. Dan di samping sini ada area meja kerja, jadi untuk fasilitas kamarnya semua mumpuni banget. Untuk harga segitu worth it. Nah, Bobors yang ketinggalan berapa harganya bisa di skip di sebelumnya, karena nanti Bocan akan adain giveaway dengan pertanyaan berapa harga kamar yang Bocan inapin ini. Itu jawabannya ada di layar yang kalau Bobors tadi nggak sempat lihat, yang biasanya Bobors skip kalau Bocan lagi di endorse. Ayo Bobors jangan kayak gitu, dukung sponsor Bocan juga, dukung tiket.com juga kan. Dan ini TV-nya channelnya lengkap Bobors, jadi ada channel HBO, Cartoon Network, semuanya lengkap. Bobors mau nonton apa aja. Dia smart TV, cuma kayak nggak bisa YouTube gitu, dibatasin gitu. Dan untuk amenities ada mesin kopi juga di sini, lengkap sama kopi set dan teko listrik. Terus air mineral itu disediain 4 botol, tapi Bobors bisa minta refill, itu udah free. Nah, ini mesin kopinya Bocan nggak ngerti error apa Bocan tuh masukin kapsulnya kurang pas atau gimana, jadi agak berkali-kali bikinnya. Terus untuk kamar junior suite ini tuh udah termasuk free minibar. Cuma minibarnya cuma minuman doang, gak ada snacknya. Agak nanggung sih menurut Bocan, karena biasanya kalau hotel bintang 5 kan minibarnya ada snack apalah gitu kan. Nah, ini cuma minuman aja. Dan karena kamar Bocan ada di lantai atas, pemandangannya bagus banget dong. Tuh, keren ya, kota Surabaya, kelap-kelip. Aduh, di sini tuh gudangnya Crazy Rich, jadi Bocan datang ke Surabaya tuh berasa bener-bener kayak ampas recehan Bobors. Aduh, ketemu orangnya kayak keren-keren gitu kelihatannya. Mungkin pakai kolor tapi pasti Bocan yakin duitnya banyak-banyak kan. Nah, ini kita mau ke executive lounge. Kan pas check in tuh Bocan dikasih kertas gitu, terus dikasih tahu sama resepsionisnya kalau kamar junior suite itu bisa free access ke lounge-nya. Cuma pas Bocan sampai ke klubnya ini, katanya tuh anak di bawah umur 6 tahun gak boleh masuk, dan untuk anak umur di atas 6 tahun itu kena biaya 300 ribuan.
Bocan langsung mundur dong, karena Bocan mikirnya kok rulesnya tuh aneh banget, yang di bawah 6 tahun gak boleh masuk, tapi yang di atas 6 tahun disuruh bayar. Jadi dia kayak bener-bener gak bisa gratisin buat anak-anak. Terus Bocan mikir ya, kalau buat lounge gini 300.000 gitu buat anak-anak kayaknya kurang worth it. Jadi ya udah, si kakak sama si adik sama Bocan balik lagi ke kamar. Nah ini suami doang nih yang nikmatin. Sebenarnya bisa aja sih gantian. Jadi ada dinner kalau malam, terus juga ada kopi all day. Bobors bisa ngopi, bisa nyemil seharian. Ya nggak mungkin juga ya orang ngopi seharian berapa kali sih. Cuma at least kita bisa nikmatin fasilitasnya itu kalau misalnya Bobors pilih kamar yang junior suite. Nah ini suasana malam hari di area kolam renangnya. Kolam renangnya tuh kalau nggak salah ada di lantai berapa ya, 5 atau 2, aduh Bocan lupa. Karena tiap hari pindah hotel jadi nggak hafal nomor kamar pun kadang lupa. Mungkin resepsionis ngerasanya aneh kali ya, masa nomor kamar lupa gitu. Tapi ya gitu rasanya kalau check in tiap hari. Aduh sombong ya, bukan sombong Bobors, tapi Bobors ngerti lah ya. Nah ini suasana lobby pas malamnya rame banget, banyak orang mau kondangan. Kayaknya Vasa ini hotel terfavorit ya, makanya buat acara wedding segala macam pasti pada milihnya tuh di sini. Dan ini menu makan malam Bocan. Bobors harus banget makan bebek sinjai kalau ke Surabaya. Ini bebek paling enak dan paling susah dicari di luar Jawa Timur. Karena cabangnya cuma ada di sekitaran Jawa Timur ya kebanyakan. Di Jawa Barat tuh nggak ada. Bebeknya tuh enak, gurih. Terus sambelnya tuh sambal mangga, pedes, asem-asem gitu. Pokoknya enak deh rasanya. Bocan wajib banget makan itu kalau ke Surabaya atau ke Jember. Dan selamat pagi. Suasana paginya berkabut. Ini kalau nggak salah masih jam 6-an gitu Bobors. Walaupun gak ada gunung ya di sekitar sini, tapi berasanya tuh berkabut syahdu gitu. Nah di sana kelihatan tuh lautnya tuh. Dan sekarang kita mau sarapan nih Bobors. Ini sarapannya ada di lantai bawah. Kita mau turun. Sebenarnya tuh liftnya banyak. Kalau nggak salah ada 6 gitu. Cuma karena tamunya kebanyakan kali ya, jadi nunggu liftnya tuh agak lama. Nah ini sarapannya di bawah dan Bobors lihat itu rame banget. Dan ini kan Bocan lagi ditanya nomor kamarnya. Terus abis ditanya tuh mbaknya nggak ngomong apa-apa Bobors, nggak ngomong tunggu sebentar atau nggak ngomong apa-apa. Ya udah kan Bocan masuk, terus Bocan lihat ini penuh semua. Terus kita mau kemana gitu kan? Kok si mbaknya tuh cuma nanya nomor kamar doang, nggak ngarahin gitu. Padahal ini hotel bintang 5 loh, tapi kayak yang dilepas gitu doang gitu kan. Terus akhirnya pas balik lagi baru tuh dicariin mejanya sama mbaknya. Kayaknya sih staffnya kurang ya mungkin. Dan ini tuh pas lagi rame banget. Mungkin pas rame harusnya staffnya bisa ditambahin ya Bobors. Jadi ada satu yang jaga di depan dan ada satu juga yang buat nganter tamu ke meja yang available gitu kan. Nah kalau ini tuh enggak, mbaknya tuh cuma satu doang yang jaga di depan. Jadi kalau misalnya dia nganter Bocan mungkin gak ada yang jaga di depan kan. Makanya dia ya udah dilepas gitu aja Bocannya. Dan untuk menu sarapannya sumpah ini juara banget. Aduh, sarapannya enak semua. Biasanya Bocan sarapan buffet tuh masih selalu nahan ya. Tapi di sini tuh nahannya susah karena kelihatannya menunya enak-enak semua dan beneran pas dicobain tuh rasanya enak. Tadi ada kue tiaw, itu kue tiawnya juga enak. Dan ini dessertnya lengkap, ada jenang, ada bubur ketan hitam. Terus ini kayak nasi liwet gitu ya Bobors. Ini juga nasi liwetnya enak banget. Sayurnya tuh gurih, bumbunya tuh semuanya berasa. Jadi untuk makanan Indonesia, terus juga makanan Western sama makanan Asia semua rasanya enak-enak. Tuh itu ada empal kayak daging gitu di semur. Terus ini aneka sereal sama keju sama salad. Beneran sarapannya ini hampir sempurna. Bocan ngerasa kurang sempurna karena staffnya kurang. Terus sama nggak dapat view. Kalau misalnya tuh staffnya bener-bener standby, mungkin Bocan akan kasih rating 10. Sarapannya 9,5. Ini soto dagingnya juga enak. Aduh, Bocan rasanya tuh pengen nginep 2 hari di sini, tapi aduh 5 juta dong kalau 2 hari kan. Lumayan mahal, jadi ya udah semalam aja. Nah ini untuk makanan kayak American breakfastnya, ada omelet, terus juga ada aneka roti, pastry, semuanya lengkap banget. Sarapannya aduh
terbaik kayaknya di Surabaya. Bocan udah berapa ya cobain hotel di Surabaya. Ini yang paling Bocan suka untuk sarapannya. Tuh, kue-kuenya juga lengkap, ada jamu, terus juga ada mesin apa, cappuccino. Beneran nih, ini kelihatannya staffnya kayak kewalahan karena sempet kehabisan gelas, terus juga sempet kehabisan sendok, tapi mereka tanggung jawab sih Bobor. Jadi pas Bocan nanya sendok kecil buat ngaduk kopi gitu, mereka bilang gak ada, tapi dianterin akhirnya sama mereka. Jadi walaupun bener-bener susah payah, bisa terhandle lah ya paling gak. Jadi masukan sih buat manajemennya menurut Bocan harus ditambah staffnya di restoran kalau pas lagi high occupancy. Tuh, Bobor ngiler gak? Sarapannya mantap banget pokoknya. Dan abis sarapan kita mau lihat fasilitas lainnya. Jadi di sini tuh ada gym, terus juga ada kolam renang. Nah ini ada kids club atau ya kids club lah ya. Tapi nggak bisa nitipin sih Bobors. Cuma untuk masuk kemari tuh harus beli kaos kaki. Kalau Bobors bawa kaos kaki ya tinggal pakai aja. Cuma Bocan nggak bawa kaos kaki. Jadi ya udah daripada nyari-nyari di koper nggak tahu sebelah mana, ya udah kita beli aja, satunya 20.000 gitu kan. Dan ini ada satu masukan lagi. Lantainya kan nih kayu Bobors, dan anak-anak tuh harus pakai kaos kaki. Ini lantainya licin, anak Bocan kepleset dan anak-anak lain pun ada beberapa yang kepleset juga. Jadi kalau misalnya mau anak-anak suruh pakai kaos kaki ya harus ditambahin sih karpetnya, karena karpetnya tuh cuma di ujung sana doang Bobors, dan itu sisanya licin banget. Nah kalau untuk kolam renangnya standar ya, nggak terlalu istimewa dan nggak terlalu luas, tapi dia memanjang kayak gini. Tuh, ini ada kolam dewasa sama kolam anak-anak. Lokasinya tuh di tengah lantai, jadi nggak terlalu tinggi, tapi bisa lihat pemandangan juga dari sini Bobors. Dan sekian review Fasta Hotel Surabaya dari Bocan. Ada masukan Bobors, hotel Surabaya mana lagi yang perlu Bocan review? Dan jangan lupa tadi Bocan ada yang giveaway ya. Jadi buat Bobors yang kelewatan, ke skip, ayo di back lagi, ada giveaway. Pertanyaannya apa, jawabannya apa, Bobors tinggal temuin di video dari awal sampai habis. Terima kasih sudah nonton. Sehat-sehat terus Bobors. Dadah.